Gua inti rumah Tuan Kota, di luar Gua Dino. 6199, Distrik Yuanjia. Qin Chen dan Yerosa telah kembali ke sini. Itu Qin Chen. Dia kembali. Set. Jangan marahi orang ini. Gua-gua di sekitar mereka. Dia bahkan memperlambat napasnya karena takut menyinggung orang yang begitu kejam. Qin Chen melihat sekeliling dan kembali ke guanya bersama Yerosa. Rumah Tuan Kota, Menara Tianwei, dan beberapa kekuatan di kota Nanyuan, selama mereka bukan idiot, tidak akan macam-macam dengan saya. Qin Chen berpikir. Kebetulan saya telah memperoleh begitu banyak kristal kaisar, jadi saya bisa berlatih dengan tenang untuk sementara waktu. Qin Chen mengambil beberapa langkah dan langsung memasuki aula utamanya. Saroye, tetap di sini. Perintah Qin Chen. Ya, Tuan. Saroye keluar dari aula utama, tubuhnya yang besar berada di dalam gua besar, dan dia setia. Sesampainya di istana bawah tanah, Qin Chen langsung mengeluarkan banyak kristal kekaisaran. Hampir 12 juta kristal kaisar, panen ini memang bagus. Qin Chen tertawa. Qin Chen cukup puas dengan fakta bahwa dia telah mengumpulkan cukup banyak kristal kekaisaran dalam satu pertarungan musim gugur. Bagaimanapun, menurut pemahaman Qin Chen, 10 juta kristal kaisar bukanlah jumlah yang kecil. Orang-orang seperti Ying Yi dan lainnya, seorang kaisar puncak yang bermartabat dan jangka menengah, hanya memiliki total beberapa ratus ribu kristal kaisar. Sebagian besar kristal kaisarnya digunakan untuk budidaya, digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang jalan besar, atau untuk membeli berbagai jenis kristal kaisar. Latihan prajurit menghabiskan banyak sumber daya. Sumber daya yang sangat besar diinvestasikan untuk memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang jalan tersebut dan memahami lebih banyak aturan jalan tersebut. Semakin Anda memahami jalan tersebut dan semakin banyak keterampilan rahasia yang Anda kuasai, semakin kuat efektivitas tempur Anda secara alami. Bahkan jika ranahnya belum ditingkatkan, hanya dengan meningkatkan pemahaman tentang aturan jalan dapat membuat diri sendiri lebih kuat. Namun, kendali jalan adalah jurang maut. Banyak orang kuat telah menginvestasikan banyak sumber daya dan masih tidak dapat memahami teknik rahasianya, teknik rahasia. Untungnya, saya hanya menggunakan kristal kaisar ini untuk memahami aturan jalan dan meningkatkan akumulasi aturan jalan. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia sudah sangat jelas tentang sifat Dao besar. Yang dia butuhkan sekarang adalah terus menyerap kristal kaisar ini dan meningkatkan akumulasi aturan Dao besar di tubuhnya. Saya adalah tubuh Dao ilahi yang sempurna, dan permintaan akan aturan Dao jelas merupakan angka yang sangat mencengangkan. Saya tidak tahu apakah 10 juta kaisar kristal ini akan cukup. Yang lain perlu membeli senjata atau semacamnya. Dengan tubuh Dao Divine Qin Chen yang sempurna, dia hanya perlu memadatkan tubuhnya secara ekstrim. Mari kita mulai. Qin Chen menutup matanya dan mengangkat tangannya, dan banyak kristal kekaisaran di sekitarnya mulai pecah, berubah menjadi kekuatan jalan yang luar biasa, memasuki tubuhnya. Dan perlahan-lahan diserap dan disempurnakan olehnya, memperkuat dirinya sendiri. Kecepatan ini mungkin tampak sangat lambat, tetapi sebenarnya ribuan atau 10.000 kali lebih cepat daripada budidaya beberapa kaisar besar. Bagaimanapun, kaisar biasa tidak dapat menyerap dan memurnikan kristal kaisar tanpa henti untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Hal ini akan menyebabkan fondasi tidak stabil, dan tubuh fisik tidak dapat menahan begitu banyak kekuatan eksternal. Tapi Qin Chen adalah tubuh Tao yang sempurna, jadi dia secara alami tidak memiliki masalah seperti itu. Gemuruh. Kristal kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan aura di tubuh Qin Chen perlahan meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sekarang, wilayah gelap yang sangat jauh dari kota Nanyuan. Ini adalah bidang bintang yang sangat terpencil, dan sepasang mata yang dingin dan gelap tiba-tiba terbuka. Hah, tengkorak Zuo, mengapa pria kecil dari kekuatan gelap di kota Nanyuan ini memanggilku? Bab 5799. Sage Agung Yilong. Ledakan. Ketika sepasang mata terbuka, lautan bintang yang tak berujung mendidih, dan planet-planet tandus meledak di tempat, menyapu ke segala arah, seperti akhir dunia. Itu adalah Sage Agung Yilong yang telah terbangun. Setelah 30 juta tahun mengasingkan diri. Dia telah terbangun tahun ini. Ini merepotkan. Sudah waktunya untuk menawarkan makanan darah.
Aura, ekspresi semua orang berubah drastis, dan kemudian mereka naik ke langit satu demi satu, entah mengangkat kota besar di bawah komando mereka, atau membawa planet kehidupan dan bergegas maju. Setelah beberapa saat, orang-orang kuat ini tiba-tiba turun ke bidang bintang ini. Temui orang bijak Agung Yilong. Saya telah bertemu dengan orang bijak Agung Yilong. Ini adalah makanan darah yang kami persembahkan kepada Anda, silakan nikmati. Semua orang tampak hormat, berlutut, dan buru-buru mengambil makanan mereka yang dibawanya. Kota raksasa, dihadirkan oleh planet hidup. Yah, kalian semua baik-baik saja. Kebetulan aku juga lapar. Sage Agung Yilong membuka mulutnya. Wow! Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kota-kota raksasa dan planet-planet hidup ini memandang dengan ngeri, dan melihat kepala besar muncul dari langit berbintang yang tak berujung. Dan mulut besar yang berdarah telah menyelimuti mereka sepenuhnya. Tidak, apa ini? Tuanku telah menyerah pada kita. Tidak, jangan. Aliran cahaya, dan menuju ke arah mereka menjarah dari segala arah, mencoba melarikan diri dari dunia ini. Tapi itu tidak ada gunanya. Mulut berdarah dari Yilong Great Sage benar-benar menyelimuti dunia dan memenjarakan semua kehampaan. Ayah dan ibu, anak-anak, semua makhluk putus asa, sebelum mati, mereka memeluk erat orang yang mereka cintai dan hanya bisa saling memandang dengan putus asa ketakutan dan benar-benar hilang dalam hidup. Hahaha. Kepala Yilong Great Sage sangat puas. Apalagi saat dia melihat mata putus asa dari makhluk mirip semut di bawah sebelum mereka mati, dia merasakan kegembiraan yang tak ada habisnya. Bang, bang. Dalam beberapa suap, makhluk-makhluk ini ditelan seluruhnya olehnya. Yah, aku masih sedikit lapar, apa yang harus aku lakukan? Sosok besar ini menatap sosok banyak orang kuat yang berlutut di depannya. Dalam sekejap, banyak pria kuat yang gemetar, dan mereka merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya di punggung mereka. Mereka melihat sepasang mata dingin ini tertuju langsung pada salah satu pria kuat itu, dan tangan besar mereka tiba-tiba terulur, baiklah, itu kamu. Tidak, Sage Agung Yilong, tolong selamatkan hidupku. Aku memiliki konstitusi yang sangat beracun dan itu tidak enak. Orang kuat ini mengangkat kepalanya ketakutan dan terus bergerak, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari ruang yang diblokir oleh tangan besar Sage Agung Yilong. Langsung digenggam oleh telapak tangan berbulu Raja Kera Yilong. Dengan keras, ukuran Kaisar Agung membesar, dan tubuh aslinya langsung terlihat. Itu adalah ular piton besar yang meliuk-liuk sejauh jutaan mil. Pada saat ini, ia langsung digenggam oleh telapak tangan berbulu dari Sage Agung Yilong. Dan dia hanya menariknya dengan lembut. Engah. Tubuh ular piton besar itu pecah dari tengah, darah berceceran, dan darah hitam pekat tumpah di langit bintang laut kosmik. Setiap tetes darah mengeluarkan bau dingin dan busuk. Organ dalam dan darah menetes kemana-mana, tetapi Sage Agung Yilong tidak peduli sama sekali. Dia membuka mulut besarnya dan menggigitnya dengan suara berderak yang keras. Ah! Seberapa kuat vitalitas Kaisar. Meski tubuhnya hancur, jiwanya masih sangat jernih. Kaisar ular piton raksasa menyaksikan hidup-hidup saat Sage Agung Yilong terus menggigit tubuhnya dan menelannya dalam satu gigitan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Sage Agung Yilong perlahan memakan Kaisar ular piton raksasa itu sepotong demi sepotong, seolah-olah dia sedang makan makanan ringan teh sore hari. Sampai jiwa Kaisar ular piton raksasa itu hilang. Baiklah, aku kenyang sekarang. Ayo pergi dan kelola wilayah di bawah komandoku dengan baik agar aku bisa disukai olehmu. Sage Agung Yilong menyeka mulutnya dan berkata dengan ringan. Ya, banyak orang kuat yang tidak berani tinggal, berbalik dan segera meninggalkan tempat itu. Saya akhirnya pergi. Oh, kapan saya bisa menunggu untuk melihat terang hari lagi? Di bawah komando Yilong Great Sage, saya khawatir tidak akan ada harapan dalam hidup ini. Sage Agung Yilong memiliki status yang luar biasa. Jika ada yang mendengarnya, kita semua akan mati. Banyak orang kuat yang ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun, jadi mereka menghilang ke dalam kehampaan. Karena mereka semua tahu bahwa Yilong Great Sage adalah wakil presiden Asosiasi Naga Hitam, kekuatan tertinggi di Laut Semesta Selatan. Dia adalah orang ketiga di Asosiasi Naga Hitam Laut Alam Semesta Selatan.
Untuk bertahan hidup di wilayahnya, Anda harus selalu ketakutan. Saat Sage Agung Yilong sedang dalam mood yang buruk, dia akan memakan orang, tetapi orang kuat yang bertahan di sini tidak berani melarikan diri. Pihak lain memiliki kekuatan besar dan dapat memobilisasi banyak sumber daya dari masyarakat naga hitam. Begitu ada yang mengganggunya, tidak ada cara untuk melarikan diri dari Laut Semesta Selatan. Seseorang pernah mencoba melepaskan kendalinya dan beralih ke kekuatan top lainnya, tetapi hasilnya sangat menyedihkan. Bahkan kekuatan top lainnya di Laut Semesta Selatan tidak berani menyangkal wajahnya dengan mudah. Setelah orang-orang kuat ini pergi, Sage Agung Yilong mengeluarkan slip pesan giok yang ada padanya. Setelah tertidur selama 30 juta tahun, inilah waktunya untuk menemukan sesuatu untuk dilakukan. Tapi apa yang kerangka kecil Zuo School ini coba lakukan untukku? Apakah dia ingin mengabdikan dirinya padaku dan menjadi makanan darahku? Nah, kerangka ini adalah seharusnya aku belum memakannya, jadi aku tidak tahu bagaimana rasanya. The Great Sage Yilong mencibir sementara kesadaran spiritualnya menembus lapisan batu giok. Ledakan. Dengan sapuan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti tanah longsor, menyapu ke segala arah. Ledakan. Dampak yang mengerikan itu meledakkan semua bintang tak berujung dalam jarak miliaran mil menjadi bubuk. Mengapa Sage Agung Yilong begitu gila? Ada apa? Ekspresi banyak orang kuat yang pergi dari kejauhan menjadi semakin ketakutan, dan mereka menghilang ke dalam kehampaan satu demi satu. Pada saat ini, Sage Agung Yilong melihat panggilan di tangannya, wajahnya tidak yakin. Kalau begitu Presiden Zuo School sudah mati. Juga, warisan Kaisar Mikong sudah muncul. Pemanggilan itu berisi pesan khusus yang terjadi sebelum Presiden Zuo School meninggal. Tidak banyak isinya, tapi dia mengakui satu hal, yaitu, dia akan segera mati, dan kematiannya disebabkan oleh ditemukannya harta warisan Kaisar Mikong dan sikap diamnya. Sage Agung Yilong menyipitkan matanya, tengkorak Zuo ini hanyalah pemimpin kekuatan gelap kecil di kota Nanyuan. Dia adalah bidak catur yang dimainkan dengan santai oleh masyarakat naga hitam kita di kota Nanyuan, dan dia sendiri sebenarnya membuat banyak taruhan. Seharusnya juga berlindung di rumah tuan kota-kota Nanyuan. Ini normal, jika sebuah kekuatan kecil ingin bangkit di lautan kosmik ini, terkadang ia perlu berlindung tidak hanya pada satu kekuatan, tetapi banyak organisasi bahkan yang berlindung di dalamnya. Terhubung dengan banyak kekuatan top. Saat Presiden Zuo School berlindung di istana tuan kota Nanyuan, dia juga diam-diam terhubung dengan masyarakat naga hitam, kekuatan gelap teratas di Laut Semesta Selatan. Dan merupakan pion di pinggiran mereka. Setelah Presiden Zuo School menghadapi krisis hidup dan mati dan tidak dapat bertahan hidup di kota Nanyuan, dia dapat meninggalkan rumah tuan kota dan langsung bergabung dengan perkumpulan naga hitam. Tak disangka, tengkorak kiri ini justru mati. Kematian orang ini bukanlah apa-apa, tapi warisan Kaisar Mikong. Mata Sage Agung Yilong muram, memperlihatkan ekspresi ketamakan yang kuat. Kaisar Agung Mikong pernah menjadi tokoh legendaris di Laut Semesta Selatan, namun kemudian terjerumus ke dalam perang antara zaman kuno dan dunia bawah. Dikabarkan bahwa Kaisar Mikong memiliki harta karun yang diturunkan oleh Kaisar Dewa tertentu di zaman kuno. Dan dengan kekuatan Kaisar Mikong, jika dia jatuh, orang-orang kuat di dunia bawah tidak akan memiliki waktu yang mudah, dan mereka kemungkinan besar akan mati bersamanya. Jika kita bisa mendapatkan warisannya dan menemukan tempat di mana dia jatuh, maka warisan yang diwarisi dari Kaisar Dewa kuno, ditambah dengan kemungkinan bahwa ada mayat seorang tokoh besar di dunia bawah, menarik bagi Yilong Great Sage, maka benar-benar tak tertandingi. Dengan bakat dan kekuatan saya, mencapai tingkat kultivasi saya saat ini sudah menjadi batasnya, tetapi jika saya bisa mendapatkan segalanya dari Kaisar Mikong, mungkin di masa depan saya bisa memasuki alam Kaisar Ilahi dan menjadi makhluk yang benar-benar dapat menutupi langit dengan satu tangan di lautan alam semesta selatan ini. Petik 2. Nafas Yilong Daseng menjadi cepat. Qin Chen. Gumam Sage Yilong sambil dengan hati-hati memeriksa banyak pesan dalam panggilan. Menurut pesan dari Presiden Zuo School, orang yang membunuhnya bernama Qin Chen, dan warisan serta harta Kaisar Mikong ada pada orang ini.
yang mengakibatkan orang ini memiliki pencapaian luar biasa di bidang luar angkasa. Siapa yang bertanggung jawab atas kota Nanyuan, dan menurut perjanjian, Asosiasi Naga Hitam kita tidak bisa gegabah ikut campur dalam urusan kota Nanyuan, tapi sekarang. Petapa Agung Yilong tiba-tiba berdiri, dengan cahaya dingin di matanya. Masalah ini tidak bisa diketahui orang lain dan harus diselesaikan secepatnya. Begitu kata-kata itu keluar, sosok Yilong Great Sage tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saat ini, di wilayah yang jauh dari sini, ada sebuah istana yang luas. Seorang pria kuat dengan baju besi lengkap duduk bersila di sini, dengan helai aura menakutkan menempel di sekujur tubuhnya, menelan aturan alam semesta yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, bayangan hitam tiba-tiba memasuki aula dan berlutut dengan hormat di depan orang ini. Tuan Raja Tianbei, petapa Agung Yilong dari masyarakat naga hitam tiba-tiba terbangun di wilayahnya sendiri, dan kemudian menghilang. Oh! Pria kekar dan kuat dengan baju besi lengkap membuka matanya, dan ada guntur gelap yang melonjak di matanya mata. Orang ini tidak lain adalah Raja Tianbei, Jenderal Kerajaan Yong. Dia adalah raja dengan nama keluarga berbeda di Kerajaan Yong. Dia benar-benar dewa perang di Kerajaan Yong dan salah satu orang terkuat di seluruh Kerajaan Yong. Raja Tianbei terletak di perbatasan Kerajaan Yong, jadi dia tentu perlu memperhatikan jejak orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan Sage Agung Yilong juga ada di antara mereka. Sage Agung Yilong ini adalah orang ketiga di masyarakat naga hitam. Kemana perginya? Raja Tianbei bergumam, matanya menunjukkan cahaya dingin, saya akan terus menyelidiki dan pasti menemukan jejaknya. Bayangan hitam. Itu memberi hormat dengan hormat, dan saat berikutnya sosok itu menghilang. Waktu berlalu, siang dan malam berputar. Di luar hari ini, di luar kota Nanyuan, sosok yang memancarkan aura menakutkan diam-diam tiba di sini. Apakah ini tempat kota Nanyuan? Gumam Sage Agung Yilong. Bab 5800. Mencari Kincen. Melihat kota Nanyuan di depannya, sedikit keserakahan muncul di mata Sage Agung Yilong. Masyarakat naga hitam telah beroperasi di Laut Semesta Selatan selama bertahun-tahun, dan memiliki banyak kekuatan pendukung yang diam-diam, tetapi untuk kota seperti kota Nanyuan, petapa Agung Yilong masih sangat rakus. Kota Nanyuan ini memiliki darah dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat terus menghasilkan sumber daya. Jika kekuatan besar di Laut Semesta Selatan tidak menyetujui kepemilikan beberapa kota netral, kami, Persekutuan Naga Hitam, pasti akan mengambil alih kota ini. Kota Nanyuan. Mata Sage Agung Yilong dingin, sayang sekali kota Nanyuan diambil alih oleh Mo Yun Gubo. Mo Yun Gubo adalah leluhur keluarga Mo Yun. Di mata penduduk kota Nanyuan, keluarga Mo Yun adalah eksistensi seperti surga, namun di mata tiga raksasa masyarakat naga hitam, Sage Agung Yilong, meskipun mantel kuno Mo Yun kuat, namun tidak cukup untuk menyapu semuanya. Namun, Laut Kosmik memiliki aturannya sendiri. Mo Yun Gubo ini adalah kaisar puncak di zaman kuno, dan merupakan teman dekat Kaisar Mikong. Rumor mengatakan bahwa dia terluka parah selama invasi dunia bawah, dan telah hilang selama ini, seharusnya hidup dalam pengasingan di sini. Di kota Nanyuan, saya hanya tidak tahu jenis budidaya apa itu. Sosok petapa Agung Yilong tergantung di langit kota Nanyuan yang tak berujung, dan sepasang murid berwarna darah tiba-tiba dibuka. Ledakan. Di depan kota Nanyuan, jalan tak berujung mengalir secara teratur, dan aura menakutkan seperti jaringan jalan beredar di seluruh kota Nanyuan, menutupi langit dan matahari. Ini adalah formasi pelindung kota Nanyuan. Yilong Great Sage sedikit mengernyit. Di bawah kedok formasi pelindung kota Nanyuan, dia tidak dapat melihat aura rahasia kota Nanyuan. Masuk dulu lalu bicara. Sosok Sage Agung Yilong menghilang, dan dia tidak masuk melalui gerbang kota, tetapi diam-diam menembus kota Nanyuan. Meskipun formasi pelindung kota Nanyuan kuat, tentu saja tidak mudah untuk memantau master tingkat kaisar puncak tanpa tindakan pencegahan apapun. Setelah memasuki kota Nanyuan, Sage Agung Yilong tidak segera pergi ke Kincen, tetapi menghilang ke dalam kehampaan. Saat ini, loteng megah terletak di pusat kota Nanyuan. Ini adalah markas besar Menara Duobao, sebuah organisasi komersial kedua setelah Paviliun Wangu di kota Nanyuan.
Asal-usul gedung Duobao ini sangat misterius, khusus menjual banyak harta karun dan harta karun yang muncul di Laut Semesta Selatan. Semua orang berspekulasi bahwa pasti ada latar belakang yang kuat di baliknya. Sekarang, di kamar lantai atas loteng gedung Duobao, pemilik gedung Duobao sedang duduk bersila sambil melihat laporan yang disampaikan oleh bawahannya. Di era ini, Menara Duobao kami hanya menghasilkan total keuntungan lebih dari 1,1 juta kaisar kristal, yang semakin berkurang setiap saat. Setengahnya diberikan secara diam-diam kepada orang-orang itu, yang setara dengan keuntungan hanya lebih dari 5 juta kaisar kristal. Jika dikirimkan jika kamu naik, kamu pasti akan dimarahi oleh organisasi. Jika kamu terus seperti ini, posisiku sebagai poster akan berakhir. Kepala kantor pos Duobao melihat laporan di tangannya dan merasakan tekanan yang kuat. Tidak ada yang tahu bahwa Menara Duobao sebenarnya adalah tempat penjualan barang curian oleh Perkumpulan Naga Hitam, organisasi gelap paling kuat di Laut Semesta Selatan. Semua harta yang dijual di Menara Duobao dijarah dan diperebutkan oleh Perkumpulan Naga Hitam banyak kekuatan di Laut Semesta Selatan. Apa yang kami lakukan adalah transaksi tanpa biaya, pembelian tanpa yuan. Tetapi bahkan dalam situasi ini, keuntungan yang diperoleh Menara Duobao di kota Nanyuan dalam satu era hanya lebih dari 11 juta kristal kaisar. Dan setengah dari keuntungan ini harus didistribusikan secara diam-diam ke anggota organisasi lainnya. Keuntungan yang diserahkan kepada organisasi hanya lebih dari 5 juta. Apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba, persepsi Duobao Louzu kabur, dan cahaya di seluruh ruangan seolah menghilang begitu saja, hanya menyisakan kegelapan. Dalam sekejap, Duobao Louzu benar-benar kehilangan persepsinya tentang alam semesta dan Hai Tiandao. Siapa itu? Pemilik Menara Duobao terkejut. Seseorang dapat memasuki inti Menara Duobao miliknya secara diam-diam tanpa menimbulkan peringatan apapun dari formasi. Di mata Duobao Louzu yang ketakutan, tiba-tiba sesosok muncul di hadapannya. Sosok ini mengenakan jubah hitam dan memiliki wajah yang sangat dingin. Melihat sosok ini, hati Duobao Louzu yang awalnya ingin melawan langsung kehilangan semua harapan untuk melawan dan buru-buru berlutut. Saya telah melihat Sage Agung Yilong. Master Duobao merasa ngeri, karena sekilas dia mengenali bahwa orang di depannya tidak lain adalah orang paling kuat di Asosiasi Naga Hitam, Sage Agung Yilong, yang menduduki peringkat ketiga dalam organisasi. Astaga, kenapa dia tiba-tiba datang ke kota Nanyuan? Ceritakan semua informasi tentang Presiden Zuo School di kota Nanyuan. Sebuah pemikiran menakutkan ditransmisikan ke dalam pikiran Lord Duobao saat Sage Agung Yilong keluar. Paksaan yang bergemuruh dari keinginannya membuat jiwa Lord Duobao bergetar dan dia tidak dapat menahannya. Sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi dari masyarakat Naga Hitam, Sage Yilong yang agung sangat berhati-hati meskipun memiliki temperamen yang buruk. Meskipun ada pesan dari Presiden Zuo School, dia tidak akan mudah mempercayai pesan siapapun. Hati-hati. Verifikasi. Saat mengambil tindakan di kota Nanyuan, wajar jika mengambil keputusan sebelum mengambil tindakan. Ya, Tuan Duobao tidak berani menolak. Dalam sekejap, dia menyampaikan semua informasi tentang Presiden Zuo School kepadanya. Hah, Tanah Suci Tai, keluarga Nona Luo dari wilayah Bintang Arturus. Lalu Qin Chen benar-benar memiliki binatang komodo yang mengikutinya. Binatang ini dipuji oleh leluhur klan Komodo belum lama ini. Ia juga membunuh rumah Tuan Kota. Jenderal Meng Tuo, keluarga Moyun tidak berani mengambil tindakan. Banyak informasi muncul di benak Sage Agung Yilong, dan sedikit niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul di sudut mulut Sage Agung Yilong. Persekutuan Tuan Tengkorak Zuo benar-benar memiliki motif egois. Apakah Anda ingin saya membalaskan dendamnya? Berdasarkan semua informasi yang disampaikan oleh Duobao Louzu, Petapa Agung Yilong langsung memahami bahwa Presiden Tengkorak Zuo ingin menggunakan dia sebagai pedang. Apakah kamu memintaku untuk membalaskan dendamnya? Sudut mulut Sage Agung Yilong terdengar sinis. Meskipun Presiden Zuo School adalah pion dari masyarakat naga hitamnya, menghadapi orang kuat terkemuka, dia, Sage Agung Yilong, adalah bukan orang bodoh. Bagaimana kamu bisa dengan gegabah menyinggung orang yang begitu kuat tanpa manfaat apapun? Menurut semua informasi, warisan Kaisar Mikong bukan dari Qin Chen,
tetapi kemungkinan besar dari keluarga Luo di wilayah bintang Arcturus. Dan wanita muda dari keluarga Luo sekarang berada di kota Nanyuan di Tanah Suci Tai. Sage Agung Yilong menyipitkan matanya. Status Tanah Suci Tai di kota Nanyuan bahkan lebih tinggi daripada masyarakat tengkorak dan tulang. Ini adalah kekuatan yang baru bangkit. Bosnya, Tanah Suci Tai, dikabarkan baru saja menerobos ke mendiang kaisar di era yang lalu dan adalah raksasa yang baru terbit di kota Nanyuan. Seperti matahari terbit di timur. Jika warisan Kaisar Miekong benar-benar milik Narona, kemungkinan besar warisan itu kini telah jatuh ke tangan penguasa Suci Tai dari Tanah Suci Tai. Tanah Suci Tai kecil juga ingin merebut harta karun dariku. Sage Agung Yilong mencibir, namun, Qin Chen tidak dapat dikesampingkan secara langsung. Orang ini memiliki pencapaian spasial yang luar biasa. Dia dapat mengambil hati kaisar dalam sekejap dari orang kuat di tingkat kaisar puncak jangka menengah. Ini agak mirip dengan Kaisar Mikong Agung. Berarti, setelah berpikir sejenak, Sage Agung Yilong dengan cepat membuat keputusan. Pertama pergi ke Tanah Suci Tai dan temukan ahli waris keluarga Luo. Jika warisan Kaisar Mikong tidak ada di Tanah Suci Tai, pergilah mencari Qin Chen. Sage Agung Yilong membuat keputusan, melangkah keluar, dan bersama dengan suara mendengung, sosoknya sudah tersembunyi di dunia ini. Perpisahan dengan Sage Agung Yilong. Duo Bao Louzu berlutut di tanah dan berkata dengan gemetar, dan tidak bisa menahan nafas lega. Engah. Namun, sebelum batu di hatinya jatuh, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari kehampaan, dimasukkan langsung ke kepalanya, dan mengeluarkan otaknya dalam sekejap. Aku. Duo Bao Louzu tampak ngeri dan putus asa. Jiwanya terhubung ke otaknya. Sage Agung Yilong langsung mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebagai pemilik gedung Duo Bao di bawah Asosiasi Naga Hitam saya, Anda berani menggelapkan sumber daya Asosiasi Naga Hitam saya. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sudah waktunya untuk orang baru. Dalam kehampaan, dan mayat pemilik gedung Duo Bao langsung tersapu, dan saat berikutnya, aula kembali tenang. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di sini, mereka juga tidak tahu bahwa master bangunan Duo Bao yang terkenal di kota Nanyuan telah melakukannya sebenarnya telah hancur total. Tidak ada mayat yang tersisa. Saat ini, di Gua Qin Chen, setelah dilahap begitu lama, 10 juta kristal kaisar di depannya telah lenyap seluruhnya, hanya menyisakan puing-puing di tanah. Di dalam tubuhnya, energi bergulir kaisar melonjak, dan kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya seperti banjir yang mengamuk, terus mengalir deras, membawa Qin Chen ke alam yang lebih tinggi. Aura samar mendiang kaisar menjulang di atas Qin Chen, memancarkan aura yang menakjubkan. Pada saat yang sama, di Tanah Suci Tai, dengan keras, seorang wanita berkulit putih yang mengenakan pakaian cabul ditampar ke tanah oleh Gao Lu. Tubuhnya tergeletak, terisak-isak dan menatap Gao Lu dengan ngeri. Kai Lu, tetua Tanah Suci Tai, perlahan melangkah maju dan menginjak tubuh telanjang wanita itu dengan satu kaki. Matanya dingin dan seperti elang. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya bahwa kamu harus mencari tahu lokasi warisan dari Lorna sesegera mungkin. Inikah caramu menghadapiku? Mata Gao Lu dingin dan mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Holy Lord telah meninggal. Kamu sekarang pergilah mencari Narona. Jika kamu masih tidak bisa menanyakan tentang warisan Kaisar Mikong malam ini, maka keluarga Luomu tidak perlu ada di dunia ini. Termasuk kamu, kematian hanya melegakanmu. Aku akan membiarkanmu dan keponakanmu dirusak sampai mati oleh semua orang di Tanah Suci Tai-ku, keluarlah. Mengikuti teriakan dingin Kelu, wanita itu buru-buru mengenakan pakaiannya dan meninggalkan ruangan. Segera, dia tiba di kamar Lorna. Bibi. Seru Lorna saat melihat wanita itu memar di sekujur tubuhnya. Setelah berhari-hari berada di Tanah Suci Tai, dia sudah memahami situasi bibinya. Naer, bibiku kasihan padamu. Wanita itu buru-buru mengeluarkan batu giok luar angkasa kuno. Cepat, hancurkan, pergi dari sini dan temukan Qin Chen.